Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, di kelas teori bahasa dan otomata, kita akan membahas mengenai otomata hingga atau deterministik. Untuk capaian pembelajarannya adalah dapat memahami konsep dari otomata hingga deterministik. Konten di dalamnya adalah definisi dari otomata hingga deterministik tersebut. Langsung saja kita masuk. Otomata hingga deterministik merupakan otomata yang berada di stata tunggal tertentu setelah membaca sembarang baris input. Istilah deterministik mengacu pada fakta bahwa pada setiap input hanya terdapat satu dan hanya satu stata yang dapat dituju oleh otomaton. Sebaliknya, otomata hingga non-deterministik dapat berada di beberapa stata pada waktu yang bersamaan. Nah, disingkat juga DFA atau Deterministic Finite Automata. Terdapat 5 komponen penting yang harus benar-benar kita pahami dalam otomata hingga deterministik, yaitu yang pertama kita punya key. Key sendiri adalah himpunan hingga stata-stata. Jadi kumpulan dari state-state kita lambangkan dengan key. Yang kedua kita punya sigma. Sigma adalah himpunan dari simbol-simbol input. Oke, lanjut yang ketiga kita punya fungsi alihan atau fungsi transisi. Dalam bahasa Inggrisnya transition function, yaitu mengambil stata dan simbol input sebagai argumen dan menghasilkan suatu stata. Fungsi transisi ini pada umumnya dilambangkan dengan delta, yang direpresentasikan sebagai busur, sebagai anak panah yang menghubungkan satu stata dengan stata lainnya. Dan juga terdapat label pada anak panah atau busur tersebut. Nah, label tadi itu adalah inputnya. Misalkan, jika key adalah suatu stata dan A merupakan simbol input, maka delta dalam kurung I, A berarti bahwa ada stata P sedemikian sehingga terdapat sebuah busur berlabel A dari key ke P. Seperti itu. Yang keempat, kita punya stata mula atau state awal atau start state, yaitu salah satu stata pada key. Salah satu ya. Jadi perlu digarisbawahi salah satu, berarti hanya ada satu state mula, state awal, hanya ada satu. Yang kelima, himpunan stata akhir atau final state atau state akhir atau state penerima F. Diperhatikan, perlu digarisbawahi, ini ada kata-kata himpunan. Berarti state akhirnya bisa lebih dari satu. 1, 2, 3, dan seterusnya. F, himpunan F ini tadi adalah himpunan bagian dari key. Kita lebih sering menggunakan singkatan untuk otomaton hingga deterministik, yaitu DFA tadi. Representasi paling ringkas untuk DFA adalah daftar kelima komponen yang di atas tadi, yang barusan kita bahas. Dalam pembuktiannya, kita sering menuliskan DFA dengan notasi 5 tuple, yaitu A ini adalah nama DFA-nya. Sama dengan dalam kurung dimulai dengan key tadi adalah himpunan stata atau himpunan state, koma, sigma, yaitu simbol-simbol dari input, delta, yaitu fungsi transisi, koma, key 0, yaitu state awal, koma, F, yaitu state akhir. Misalkan ada contoh seperti ini, diketahui sebuah DFA A
di dalamnya ada Q, sigma, delta, S kecil, dan F. Di mana Q adalah Q0, Q1, sigma, A, B, S, Q0, F, Q1. Lalu fungsi transisinya delta Q0, A sama dengan Q1, delta Q1, B sama dengan Q1. Nah, silakan gambar diagramnya. Apa yang harus kita lakukan untuk menggambar diagramnya? Yang pertama adalah step pertama, gambar semua state-nya. State-nya yang dimaksud yang di mana? State-nya yang dimaksud adalah di sini, di bagian key. Di sini hanya ada dua, yaitu state key 0 dan state key 1. Maka kita gambar. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah cari state awal. State awalnya ada di S, yaitu key 0. Sudah ketemu di key 0, maka kita beri panah dan kita beri teks, yaitu start. Lanjut ke step berikutnya, cari state akhir. Kita cari yaitu key 1 ya. Di F. Kebetulan di sini state akhirnya hanya ada satu state saja, yaitu key 1. Setelah ketemu, beri double lingkaran. Kita kasih lingkaran lagi di key 1. Step selanjutnya, gambar fungsi transisi ke 1. Fungsi transisi yang di sini. Nah, fungsi transisi ini artinya adalah state key 0, jika diberi input A, maka dia akan berakhir di key 1. Maka panahnya, busur atau anak panahnya adalah dari key 0 ke key 1. Dari key 0 ke key 1 dengan input adalah simbol A. Seperti itu. Langkah selanjutnya adalah menggambar fungsi transisi yang kedua. Yang kedua yang mana? Yang sebelah sini. Arti dari fungsi transisi ini adalah state key 1 dengan input B akan berakhir di state key 1. Jadi ini intinya kembali ke state itu sendiri. Maka cara menggambarnya adalah seperti ini. Jadi dari key 1 dengan input B berakhir di key 1. Setelah itu lanjut. Nah, selesai. Jadi langkah yang terakhir adalah menggambar fungsi transisi kedua. Setelah itu sudah selesai. Kita selesai untuk menggambar diagram dari DFA A. Ini untuk contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Jadi di sini diketahui ada DFA A dengan konfigurasi seperti ini. Maka silakan kita gambar diagramnya. Bagaimana caranya? Step by step-nya. Yang pertama, kita gambar semua state yang ada di sini. Kita lihat di bagian key, state-nya ada key 0, key 1, dan key 2. Jadi kita gambar 3 state tersebut. Lanjut, step yang kedua adalah cari state awal. Yaitu, di sini ada key 0 sebagai S atau state awal. Beri panah dan teks. Nah, di sini panah mengarah ke key 0 dan teksnya apa? Teksnya adalah start. Step yang ketiga, cari state akhir. Lalu beri double lingkaran. State akhirnya adalah F. Di sini ternyata state akhirnya cuma satu, yaitu key 2. Jadi key 2 yang kita beri double lingkaran. Lanjut, step yang keempat adalah gambar fungsi transisi ke 1, yaitu key 0 dengan input A, dia akan berakhir di key 0. Berarti dia balik kucing. Jadi dari key 0 ke key 0 lagi. Maka kita menggambarnya seperti ini. Jangan lupa diberi teks atau label yaitu sesuai inputnya yaitu A. Sesuai inputnya di sini A. Step selanjutnya adalah kita, jadi ini seharusnya ada step 6.
kita step 5 di sini kita menggambar fungsi transisi kedua, yaitu Q0 dengan input B dia akan ke Q1. Nah, Q0 dengan input B dia akan ke Q1. Lalu kita beranjak ke step yang ke-6, yaitu gambar fungsi transisi ketiga, yaitu di sini. Q1 dengan input A akan berakhir di Q2. Q1 dengan input A akan berakhir di Q2. Seperti itu. Next, step ke-7, yaitu Q1 dengan input B akan berakhir ke Q1. Berarti ini balik kucing. Kita gambarnya seperti ini. Panahnya kembali lagi ke state itu sendiri. Jangan lupa ditulis inputnya apa, yaitu B. Step ke-8, yaitu gambar fungsi transisi ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana Q2 dengan input A akan berakhir di Q2. Berarti ini juga sama, balik kucing lagi. Q2, panah kembali lagi ke Q2. Jangan lupa ditulis inputnya yaitu A. Lalu step yang ke-9, gambar fungsi transisi ke-6. Ini fungsi yang terakhir. Kita lihat Q2 dengan input B akan berakhir di Q2. Wah, ini berarti balik kucing lagi. Kita tidak perlu, karena kita tadi sudah punya A seperti ini, kita tidak perlu menggambar panah lagi. Tinggal belakangnya kita tambahin aja A, B. Seperti itu. Ini daftar pustaka. Referensi yang saya gunakan. Next, berikutnya adalah soal evaluasi. Jadi silakan dikerjakan, buatlah suatu diagram yang berdasarkan komponen-komponen di bawah ini. Jadi nomor 1 diketahui sebuah DFAC dengan konfigurasi seperti ini, silakan dibuat diagramnya. Lalu nomor yang kedua adalah DFAD dengan konfigurasi seperti ini, silakan dibuat diagramnya. Jika ada pertanyaan, ada materi atau bagian-bagian tertentu yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke grup WA atau di forum diskusi di Elitak. Baik, pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.